Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Beli kelapa parut di Alianyang, peraskan santan buat kue bodar. Tadi sahur perutnya dah pada kenyang. Ibu-ibu di belakang tak ada makhluk jawab sada. Ya, tak ada nanggar. Ada yang tersandar. Ya Bu ya. Bu, bisa jawab salam saya? Bisa. Dan salam dibawa Pak Marzuki, rumahnya di Tani Makmur. Yang jawab salam mudah-mudahan tambah rezeki, hidupnya tambah makmur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah bis-shalah was-saum wa qiraatil Qur'an. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa nabina wa syafina wa barakatina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa min ayatin ukhra wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Al hadis. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang saya takjimi, yang saya muliakan, al ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur dengan ibadah, istiqomah menjalankan amanah, dan kita semua para sepuh lan bini sepuh tok aki newan makngah maklum maci, Bapak Haji dan Ibu Hajah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang subuh ini kita hadir, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesemak belukar berbulu pelanduk, pelanduk berlari di rumpun bulu. Di atas tikar kita semua pada duduk, barusan saja melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kunang-kunang terbang di pohon buluh, ya Pak ya. Cahayanya indah sekali. Senang kita semua pada duduk di waktu subuh. Mudah-mudahan segala doa kita diijabah sang ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Senang Bu duduk sini Bu. Ibu, saya kira tidur. Alhamdulillah, tasyakur kita di subuh ini yang ke-13. Saya sudah tentu berdebat Pak Haji dengan komandan saya. Berdebat masalah waktu. Saya bergeser waktu sampai banyak bertukar-tukar tak menentu. Ya kan? Tapi rasa hati pilu. Tapi karena walaupun sakit tapi terasa rindu.
Alhamdulillah sampai juga subuh ini ke-13, tapi insya Allah tidak ada masalah untuk kita jalankan. Karena apapun yang kita jalankan adalah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tasyakur kita di subuh yang penuh barokah. Mudah-mudahan semua nilai ibadah. Saya doakan Bapak Ibu sehat walafiat. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat istiqomah untuk ibadah. Saya doakan bapak-bapak rezekinya melimpah, rupiahnya bertambah, gambar merah yang Soekarno yang mudah-mudahan tampak melimpah. Rajin bersedekah, mudah-mudahan saya doakan bisa berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan mengunjungi makam Rasulullah Madinatul Munawwarah, dan mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddatan warahmah, anak cucu kita anak yang soleh dan soleha, dan kalaupun kita kembali mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Allah sudah mengingatkan kepada kita surat Ar-Rahman yang sangat indah 33. Allah sampaikan kepada kita hambanya agar kita sadarlah bahwa semua yang Allah berikan adalah anugerah yang tiada tara. Apa bunyinya Bu? Bu? Bunyinya apa Bu? Iya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibu pengen jawab salam Allah, malah terpesona lihat Pak Ustadznya. Masya Allah, dari rumah naik motor Honda, pakai baju dan celana. Subuh ini yang ceramah masih muda. Ibu-ibu terpesona. Ya Bu ya, jalan-jalan dari kota Paris, banyak gedung berbaris-baris. Saya tadi berangkat sini pagi agak gerimis, tapi karena rindu ke masjid ini, nengok ibu mak nenek-nenek yang cantik dan manis. Syukur nenek warna gitu ya. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur. Tidak semua orang bisa hadir dalam majelis ini. Tidak semua orang bisa melangkahkan kaki. Tidak semua orang bisa melapangkan hati. Dan tidak semua orang yang mengharapkan ridha sang ilahi Rabbi. Sebab berat untuk melangkah ke rumah Allah untuk ibadah. Dia masih cinta dengan dunia. Masih senang berhura dan tertawa ria. Tapi lalai dia bahwa kita semua akan bangkit masuk ke alam baka. Semua akan kembali kepada Sang Maha Pencipta yang semua tidak lain adalah kunci amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 12 hari yang telah lewat, Ramadan yang sudah kita dapat dengan jerih payah hidup dan kenikmatan yang Allah berikan kita supaya dapat, maka sudah barang tentu mudah-mudahan itu akan dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam, mari kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi permata nilam penghulu umat seluruh alam, pemberi cahaya di dalam kelam, pemberi syafaat siang dan malam, baginda Rasul Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salawatlah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah dan malaikat sudah memberikan contoh kepada kita hambanya. Kenapa kita disuruh banyak berselawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikat berselawat kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat berikan contoh. Kalau Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, malaikat yang mencatat amal dan memberikan segalanya, maka kenapa sampai banyak berselawat kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ai orang-orang yang beriman, untuk apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh berselawat kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadirin sekalian, pohon arak manjat di batang belimbing. Mohon maaf suara saya agak serak
Karena tadi saya sahur di mak dikasih gulai kambing. Agak serak Pak Haji. Maaf. Jadi dikasih, tak ada nolak kita Pak. Sahurnya luar biasa. Gulai kambing. Sebutannya Pak. Ya. Salawat kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi. Ini suatu nilai yang sangat tinggi. Kenapa kita disuruh bersalawat? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita yang namanya umatnya. Bu, boleh saya cerita? Ceritanya tak lama, setengah jam jak situ. Setengah jam cerita, ceramahnya ada 4 poin yang sampaikan. 1 poin setengah jam. 3 kali 4 berarti 12. 12 tambah 30 menit berarti sekitar 2 jam. 2 jam tambah tadi ngomong setengah jam. Alhamdulillah 2 jam setengah jam, setengah 7 lah selesai gitu Bu. Ya Bu ya, siap? Suka saya ibu-ibu nih, memang suka saya itu ibu-ibu. Siap semua tuh bos. Biarpun lapar tak punya duit, siap. Ya. Tapi hatinya benyot. Lama gak Pak Ustaz ngomong nih, Masya Allah. Batang kenari biar saya yang panjat. Ranting saja Bapak Ibu yang memilas. Saya datang kemari menyampaikan hajat. Yang penting Bapak Ibu terima dengan ikhlas. Ikhlas? Ikhlas Bu? Orang ikhlas itu menyenangkan, wajahnya pun keibuan, bapak pun wajahnya kebapaan, ya Pak ya. Iya harus begitu. Jangan bapak wajahnya kayak keanak-anakan, itu lain cerita dah tuh. Ya. Suatu hari dikala Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat Jibril, apa kata Allah? Ya Jibril, kau datangi kekasihku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ya Rabb? Kau sampaikan kabar gembira kepada baginda Rasul. Labbaik ya Rabb. Pergilah malaikat Jibril menghadap baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan gembira akan kehidupanmu ya Rasulullah. Rasulullah tanya, ya Jibril, kabar gembira apa gerangan? Allah sampaikan bahwa azalmu sudah berakhir, usiamu sudah tertutup dan kau akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah meninggal dunia dikasih tahu dengan malaikat Jibril. Bu, ibu nanti pulang ke rumah, sampai di rumah ada malaikat Jibril datang ketemu dengan ibu. Bu, hari ini suami ibu akan cabut nyawanya. Apa jawaban ibu? Ambillah. Ngapa boleh diambil? Udah tua dah. Udah tak ada tanggal dah. Sahadatnya udah tak ada kuat ya. Masya Allah. Ya Allah, Bu. Manang suami janganlah sekarang. Ingat-ingat 30 tahun yang lalu lah, ya kan? Masih muda dulu, masih gagah, luar biasa. Ya Pak ya? Luar biasa. Makanya Bu, jangan mandang suami sebelah mata, pandanglah 2 belah mata. Bukan 2 belah mata, kabung mataku. Iya Bu ya, ada kabur dah. Saya pernah selfie dengan ibu-ibu Pak. Mohon maaf Pak Haji. Wah Pak Ustaz, selfie dulu. Cek. Kabur Pak Ustaz. 2 kali cek. Kabur Pak Ustaz. Dalam hati saya, bukan hati yang kabur, muka kau kabur. Nekwan, Masya Allah ya. Mohon maaf Bu, nekwan ya. Tak ada semua situ. Sini bagus-bagus. Matanya tajam kalau nengok duit. Ya. Jadi itu Rasulullah sampaikan dalam hadis qudsi. Allah sampaikan, apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Inni haramtul jannata sairil anbiya hatta tadkhula anta. Wahai Muhammad, aku haramkan surga ini dihuni oleh nabi-nabi sebelummu hatta tadkhula anta, kecuali engkau lebih dulu masuk surgaku, kata Allah. Apa artinya? Jaminan surga kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul. Ibu-ibu kalau punya suami orangnya kaya, senang tak Bu? Wah, tuh semangat ibu tuh. Punya suami orang kaya, rumah bertingkat, mobil di garasi berkilat-kilat, uang di bank berlipat-lipat, punya tanah ada dari semangkat, ada lagi yang dijongkat, ada yang di pemangkat, udah bersertifikat, isinya kebun langsat. Punya istri cantik, memikat.
anaknya lebih daripada 4. Masih bagus dia mau rajin sholat. Kalau tidak sholat, anaknya bangsat. Kan begitu Pak? Itulah namanya anak yang nekat. Tidak selamat dunia dan akhirat. Kalau ibu sudah diberikan fasilitas luar biasa, rumah yang megah, yang mewah, senang dah Bu? Senang dah? Terbukti tidak sekarang? Ampun ya. Rumah di kompleks ini tidak bagus. Kalau saya terbukti Pak, alhamdulillah. Orang nanya rumah saya, Pak Haji pun nanya, Pak Ustaz rumah di mana? Saya di Paris. Di mana itu ada Pemda, masuk dalam ada rumah tingkat besar rumahnya. Oh itu ada sampingnya. Itu berkahnya kita punya rumah tetangga bagus. Ya Pak ya. Jangan kita maki-maki lagi kaya. Apalagi nak lebaran nih. Orang kaya pasti nggak nyampe duit. Kan Pak ya? Kalau ada. Tak ada udahlah tepuk tangan ya. Jadi itu jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala itu apa kata Allah? Muhammad, fasilitas kurang apa dalam surga? Cukup ya Rabb, lebih daripada cukup ya Rabb. Kenapa kau gelisah? Saya tidak gelisah ya Rabb. Aina ummati, bagaimana umatku? Aku senang-senang dalam surga, aku bahagia dalam surga. Tapi umat-umatku bagaimana? Mereka itu pemimpin yang paling bagus. Rasulullah berikan contoh, sekalipun fasilitas sudah diberikan, kenikmatan sudah ada, harta melimpah ruah, surga tempatnya, tapi dia masih ingat kepada umatnya. Apa kata Allah? Ya baginda Rasul, wa haramtul jannata saril umam hatta takhla ummatuka. Aku haramkan surga itu dihuni juga oleh umat-umat sebelummu hatta takhla ummatuka, kecuali umat-umatmu lebih dulu masuk surgaku, kata Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada tidak pemimpin kayak gitu? Udah kaya, udah banyak duit, ingat dengan rakyatnya. Ada tidak Pak? Ampun. Minyak goreng naik, Petramak naik, LPG naik, semua sembako naik. Makanya kemarin demo mahasiswa setuju saya. Ya, demo beliau luar biasa mahasiswa itu Pak. Turunkan harga minyak, turunkan BBM, turunkan presiden. Tapi yang turun bukan presiden Pak, celananya Armando. Bayangkan. Iya, habis masalah hidupnya. Udah kita yang bulan Ramadan ini berdoa kepada Allah Subhanahu. Makanya banyakkan berselawat kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sambil duduk Bapak Ibu, lututnya sakit, dipegang lututnya sambil baca selawat. Ini namanya selawat syifa. Kalau merasa sakit Bu, lututnya pegang lututnya. Boleh Bapak pegang kalau lututnya sakit Pak. Pegang ya. Ya Allah sakit semua Bu. Sakit semua. Masya Allah. Saya menghasilkan betul Pak. 2 bulan saya nak gerakan rukuk sujud tak bisa. Tapi izin Allah semuanya Allah mudahkan. Ada resepnya. Selawat sifat dan ditambah dengan ikhtiar kita jalankan. Bu, pegang lutut kita. Bacakan selawat.
Allahumma sholli tengkok sakit ala sayyidina kening panas Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha lutut sembuh tengkok sembuh kening tada sembuh maka bapak bininya panas jangan ambil anduk di kompres kertas merah gambar Soekarno agak tebal kendapan di kening insya Allah belum ditempel tahu-tahu sudah turun. Setuju Bu? Kertas merah tempel di kening bininya insya Allah belum nempel udah sembuh ya Bu ya. Iya betul, bini bapak bukan metre, bukan cewek matre, enggak Bu ya? Enggak, dari lahir istri kita nih Pak, ada 3 yang dibawanya sejak lahir. 1 cemburuan, yang 2 emosional, yang ketiga mata duitan. Cemburu emosi bisa hilang karena pengajian, mata duitannya tak bisa hilang. Makanya bersyukurlah bapak-bapak punya istri yang pandai cari duit. Di mana bapak nyimpan duit ketahuan. Nyimpan di kocek dapat, di kopiah ketemu, di kasung dapat. Itulah bini yang pandai cari duit. Ya Bu ya. Ibu kita sini enggak, yang pakis Pak ya. Ibu pakis. Makanya ibu-ibu dikala mencuci celana baju suaminya takut nanti kena ibu undang-undang ITE, Bu 6 bulan penjara gara-gara pencucian uang. Sebelum dicuci celana baju suaminya, cek dulu di kocek ada enggak duitnya. Ya Pak ya. Bu, kalau ada duitnya gambar merah, diam-diam ya. Tapi kalau yang kabu-kabu datang baru 2.000, kasih tahu dengan suaminya. Ini Pak duitnya 2.000 nanti kecuci ya. Tapi kalau yang warna biru, warna merah, jangan kasih tahu. Diam-diam ya, nanti belanjakan belikan beli apa lauk tuh. Siapkan di atas meja udah masak semuanya. Suami tanya, Dek banyak duit? Ada rezeki lah. Udah makannya dulu. Duit dari mana? Makan ya. Udah selesai makan, suami udah kenyang dah, barulah cerita. Ini nih Bang, makan ini semua nih Bang. Saya tadi bantu nyuci celana baju abang tuh ada apa duit? Inilah jadi ini. Oh jadi kau itu punya ada. Cuman aku udah minta dan gawat itu susah benar. Ada enggak gitu Bu? Bu, apalagi zaman Covid sekarang, ekonomi sulit. Bini belanja sikit-sikit diirit-irit gara-gara punya suami pelit. Rasanya sakit. Kawan-kawan pun pada medit. Sakit kan nih. Makanya hidup ini jangan dibuat susah. Enjoy aja Bu Pak. Enjoy hidup kita, jangan dibuat susah. Nikmati hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita banyak pikirkan Pak, luar biasa Pak. Tambah susah. Tiap hari malah gelisah. Nak makan payah. Sekali ada berpilah-pilah. Karena penyakit udah lengkap semua. Kenapa? Karena banyak pikiran. Makanya jangan banyak mikir. Mukir boleh, tapi jangan banyak pikiran. Nanti Pak, banyak pikiran, hidupnya terlalu serius, badannya gemuk jadi kurus. Kalau udah kurus Pak, akhirnya bawa ke rumah sakit Sungai Jambi namanya Antonius. Bawa lantai 2 ruangan Markus. Datang dokter 2 Adrianus dan Stefanus. Diperiksa badan kita hanya diimpus. Dikasih resep dokter, nih tolong makan obat terus menerus. Badan makin tambah kurus. Ujung-ujungnya besok sekali lah. Maksudnya bukan mampus Matius. Iya. Susah hidup kita nih Pak. Makanya enjoy kita, syukuri nikmat Allah. Fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullaha azza wa jalla wa man nazurullah lam yu'azibuhu abada. Datangnya bulan Ramadan yanzurullaha azza wa jalla, maka Allah akan memperhatikan hambanya. Wa man nazurullah, siapa yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'azibuhu abada. Lam yu'azibuhu abada, maka orang ini tidak akan disiksa oleh Allah. Maknanya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang datangnya Ramadan dia berpuasa karena iman dan semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah,
maka dosa yang tahun lalu kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jalankan diberikan mudah. Tidak terasa nih Pak, udah 13 hari saja. 13 hari. Orang yang berpuasa Pak tidak jadi beban, nikmat, enjoy. Kenapa? Bulan Rajab kemarin sudah kita dapat nikmat. Istiqomah dengan ibadah sholat. Bulan Syaban sempurnakan kita dengan takhil kulub, bersihkan hati kita untuk persiapan datangnya Ramadan. Nah, datangnya Ramadan tidak ada beban, tidak ada masalah. Mau hujan petir, mau panas terik, tak masalah. Kenapa? Sudah digembleng dengan Rajab dan Syaban. Maka Ramadan enjoy saja, kita nikmati, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini orang yang tadi, yang tidak diperhatikan oleh Allah. Awal Ramadan luar biasa, pengurus masjid pasang tenda, sholatnya penuh sampai keluar meluap semua, tiada tara. Geleng kepala pengurus masjid, subhanallah, jemaah kita rupanya banyak pula ya, gitu. Banyak. Awal Ramadan kemarin, seminggu pertama, coba tengok tadi malam tarawih, gimana Pak? Adanya peningkatan dan kemajuan. Yang di bawah naik ke atas, yang di depan maju ke depan, yang belakang makin ke depan. Adanya peningkatan dan kemajuan. Ningkat ke atas, maju ke depan sapnya. Habis budak tuh. Ya Pak ya? Ini tradisi kita. Nanti yang walitukabirullaha ala mahadakum wa la'alakum tashkurun. Orang yang mengagungkan kebesaran Allah di satu Syawal, yang lebaran sabar. Dia. Yang tarawih tak ada. Sholat tak ada. Puasa pun betapa. Itu Pak, wah dah ribu dah ngecek. Mana Pak Haji Margono? Pak Margono mana? Pak Margono? Udah ada? Ketiduran? Iya, gitu dah ngecat rumah dah, sibuk dah. Mereka-mereka yang itu, ya. Mereka-mereka yang ngurusin untuk masalah bulan Syawal nanti Pak Lebaran. Udah ribut dah tuh. Cat di warna apa? Kursinya kursi jati. Ya Pak Haji ya? Luar biasa. Buat aman lah, buat apa? Puasa ada. Sholat ada. Orang tarawih aja berpilah-pilih. Sholat tarawih berpilah-pilih. Udah dikasih 2-3, minta yang 11. Dikasih 11, pasti nengok imamnya. Ini sih bagus imam nih. Malam 1, 2, 3 masih bagus. Yang keempat dia Al-Fatihah 1 napas. Baca surah tak ada bernapas. Ruku sujud tak ada mas napas. Habis lepas napas. Tuh aki di belakang tersadar. Nekwan terkapal. Kata tuh aki terus aja terus. Sambil ngisap pokok sekutu di belakang. Iya, ngapa pula? Mantap imam kita nih, luar biasa. Dari mana pesantrennya tuh? Selesai sholat dipanggil. Baru ini akan nengok imam kau bagus benar nih. Apa tuh? Bagus tuh, anak muda. Dipuji, dibanggakan, suka dia. Oh iya gitu, iya. Mantap kau imam, mulainya tak ada kayak gitu. Ngapa pula? Kau nih Al-Fatihah 1 napas, surah tak ada bernapas. Bagaimana aku nak ikut kau? Baru kan takbir Allah Akbar ruku, kau udah sambil Allah liman hamidah. Baru sambil hamidah kau udah sujud. Baru nak lakukan lutut nih, kau udah Allah Akbar rakaat kedua. Apa yang aku dapatkan sholat? Bagus aku nangka di belakang ya. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi nengok kau sholat terus kan maham. Mantap kau maham. Ada enggak gitu sini? Kalau sholatnya kayak gini Pak, bagus jangan jadi imam lah. Kita ini untuk menikmati ibadah sholat itu supaya kehusyuan. Makin tambah umur nih makin nyaman ibadah. Kenapa datangnya penyakit? Karena sholatnya tidak tumakninah. Belum Pak dengan imamnya. Apalagi imamnya, ini lebih parah lagi imamnya. Ya Allah, ada gak nyalakan? Cuma tak sadar diri. Udah ujo, mata udah kapok, kulit udah pada kendung, uban di kepala udah ketampung, gigi udah pada gugur. Buka puasa makannya bubur. Jalannya udah teguyur-guyur. Jadi imam Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri tak tegak. Iya. Alhamdulillah. Pak, jangankan bapak saya di belakang imam 1 jam imam dulu. Betul, 1 jam. Kau ini nak jadi imam tak sadar diri di belakang. Lihat dulu makmumnya. Anak muda pun protes. Besok-besok nak masuk lagi dengan dia.
Tapi kalau yang tadi ngebut, anak muda suka. Serba salah kita dia Pak jadi imam nih Pak ya. Masya Allah. Makanya Pak kita imam ini harus tahu diri. Nah orang yang diperhatikan oleh Allah, orang yang bulan Ramadan itu ibadah yang benar-benar. Sini 11 Pak ya. 11 juga surah janganlah panjang-panjang. Mentang-mentang dia korek juga jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mam belakang lamaan mam. Ya. Kelamaan. Yang santai aja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunna 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Enak kan Pak ya? Enak gitu. Berdayu-dayu kayak iya. Kalau azan boleh tadi berdayu. Kalau jadi imam lihat situasinya. Kita ini udah banyak gaya. Ya Pak ya? Mata udah kunang-kunang, air mata berlinang, berdiri udah goyang, lama-lama udah tak tenang. Iya Pak, makanya kita nih Bu, ya Allah ibadah ini menyenangkan jemaah tuh gimana? Tidak semudah itu. Makanya kita ibadah kepada Allah, bagaimana caranya supaya jemaahnya ramai, takmir ke rumah Allah, dan kita harus tahu dengan kondisi makmum yang ada di belakang kita. Karena jemaahnya bercampur baur, banyak orangnya, dan orang pun beraneka ragam gayanya. Kalau sudah makmum itu sudah tidak suka dengan imamnya, mufarraqah Pak, tidak dapat sholat berjamaahnya, hilang pahalanya, walaupun imam itu bagus. Bagus tuh dia ya. Iya, makanya setahu kita imam dia harus paham dengan makmum. Kalau kita sadar tidak mampu nanggar lagi dengan bacaan yang panjang-panjang, jangan dipanjangkan. Doa pun jangan enggak 1,5 meter. Ini saya pernah jadi makmum Pak, dia baca imam 8 menit aja doa. Habis semua. Bukan sabu jagat. Jagat raya dibacanya Pak. Ya. 8 menit saya dengarkan baca dia doa itu. Semua dibaca. Dari almarhumah sampailah yang macam-macam dibaca itu Pak. Entah yang biasanya ada terjemahan Al-Fatihah dibacanya juga. Ya. Kalau bersyukur alhamdulillah, wa syukurlah semuanya dibaca semua. Habis dibaca saya itu 8 menit, habis jemaah tak ada yang menunggu semua. Orang tua yang betah di belakang dia itu. Lain dah balik terus. Kau baca doa lama-lama tak agak kaya-kaya tadi. Iya. Ini macam aku sikit jadi tapi alhamdulillah rezekinya ada. Maksudnya seimbang gitu Bapak. Kan gitu. Yang wajar-wajarlah doa kita. Apalagi sholat-sholat macam kita udah capek bulan Ramadan. Ya Pak ya. Masing-masing tak ada nanggar. Udah yang sebentar tapi doanya gabung semuanya. Ada ke doa yang gabung semua? Ada. Mana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kata Pak cepat gak kau baca dulu. Itu bukan cepat tapi namanya naik ada. Yang wajar-wajar lah. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa habibna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibati nadama ila yaumil qiyamah innaka sami'ud du'a. Supaya kita diampunkan dosanya, dilapangkan rezekinya, dilepaskan hutangnya. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, lapangkan rezeki, mudahkan urusan dan lunaskan hutang saya. Amin ya Rabbal. Itu hutang tuh yang penting. Ya Pak ya. Karena kita hutang akhir hayat orang meninggal dunia Pak, yang ditanya bukan warisannya, pasti hutang. Kalau sekiranya orang tua kami yang meninggal ini selama hidupnya ada hutang piutang, kiranya mohon dimaafkan, silakan untuk selesaikan daripada keluarga yang ditinggalkannya. Berarti hutang itu berat timbangannya. Kan Pak ya. Maka segerakan hutang belum dibayar, bayar hutang gitu. Yang kedua hadirin sekalian, fa innal malaikata tasafilahum kulla yaumin wa lailah. Bahwa yang namanya bulan Ramadan ini Allah utuskan malaikat akan menghantarkan siapa orang-orang yang dikala dia berpuasa di siang hari, di malam dia tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam dia bermunajat solat hajat, solat tahajud, memohon kepada Allah, maka siapa yang berdoa diijabah doanya oleh Allah. Yang berpuasa dan kita yang lapar akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti. Makanya yang muda-muda yang belum nikah minta kepada Allah bulan Ramadan ini, ya Allah ya Rabbana, rasa saya nak menikah, rezeki sudah ada ya Allah, mudah-mudahan kau berikan saya jodoh yang muda, amin ya Rabbal alamin. Ini muda semua ya? Oh semua. Pak muda, Pak muda. Ya, ibu-ibu punya anak yang perempuan belum nikah, Bu ya? Doakan malam-malam minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kau berikan jodoh anak saya, anak yang jodoh yang ganteng, laki-laki yang ahli ibadah, yang bisa jadi imam sholat di rumah, untuk di masjid pun bisa ceramah, ya kan? Contohnya, saya lah. Ya Bu ya, makan sepotong enak di taman, ya dibelinya di rumah makan Salido. Ini yang ceramah ganteng dan tampan, gayanya kayak Aliando. Iya Bu ya. Minta Armando. Minta kepada Allah Bu, mudah-mudahan diberikan rezekinya, anak-anaknya dimudahkan jodohnya, ya Bu ya. Ibu-ibu yang belum nikah mudah-mudahan cepat jodohnya. Ada di situ? Ada Nekwan? Majane banyak? Masya Allah, majane banyak. Masya Allah, petang-petang ambil naga Belanda. Naga Belanda banyak penyengat. Datang pula subuh di mak janda. Biar padu dia ditambah semangat. Apa Pak, jodohkan ya. Mak janda di belakang jodohkan dengan padu di sini. Insya Allah Pak, barokah. Tahu sudah sama-sama ibadah ya Pak ya. Insya Allah. Hadirin sekalian, fa'innal malaika minta pertolongan kepada Allah. Doa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibu, rumah tangga bahagia bukan karena hanya harta melimpah, tapi istiqomah dalam ibadah. Istri akan masuk surganya Allah. Suami jadi kunci surga bagi istri. Makanya ibu-ibu jadi seorang istri adalah istri yang solehah. Patuh kepada suami, hormati suami. Apapun yang terjadi tanggung jawab bersama-sama. Jangan saling menyalahkan. Ya Bu ya. Bu, jangan menyalahkan, syukuri saja. Jangan sampai amal ibadah kita rusak, infak sedekah kita rusak, apalagi rumah tangga. Jadikanlah rumah tangga yang bahagia, dan seorang istri akan menjadikan ladangnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena istri yang solehah, patuh dengan suaminya, taat kepada suaminya. Itu yang diharapkan. Kalau ibu misalnya rajin sholat, rajin ngaji, tapi dengan suami tidak tahu diri, tidak mengerti, maka jadi dosalah seorang istri. Percuma sholat kau tegakkan, percuma ngaji kau lantunkan, dengan suami melawan, tiap hari main pelototan. Ada gitu Pak? Ada bapak dipelototin bininya? Ada? Mana bininya? Bu, jangan nak melototin suami. Bang, ini lebaran nih, tinggal setengah bulan lagi. Masa rumah kotor kumuh, duit tak ada cerita. Kau cari duit sini, jangan balik sebelum dapat duit. Dipelototin dengan bininya. Namanya bini, suami nengok bini kayak gitu, udah mulai kecil budak tuh. Kumis yang tebal jadi layu. Iya Pak ya? Iya, takut dengan bini. Akhirnya suami pergi lah cari duit. Sampai asal tak ada balik, ditelepon dengan bininya. Kok belum balik Bang? Belum dapat duit. Sambung lagi Isya, pas Isya telepon lagi, oh belum balik-balik, belum dapat duit. Akhirnya suami tak ada balik, tidur di masjid di bawah kolong gedung. Iya, tak balik-balik suami, kenapa? Tak dapat duit. Nah itu Bu, tak boleh, jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya rezeki bukan segala-galanya, tapi kalau kita beriman kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka Allah berikan rezeki kepada kita hambanya. Makanya Pak, ibadah istiqomah. Orang sholat bukan harus jadi orang kaya, tapi orang yang sholat, ya Allah akan memberikan kekayaan kepada orangnya. Siapa mereka? Orang yang senantiasa legowo menerima rezeki yang Allah berikan. Innamal ghina ghina qalbi wal faqru faqru qalbi. Sesungguhnya orang yang kaya adalah kaya hati, dan orang yang miskin miskin hati. Kenapa kaya hati? Apapun yang ada diri kita, sehatnya kita udah termasuk orang kaya. Kan enak Bu. Udah gak banyak duit, sehat. Kan gitu Pak ya.
Banyak duit, sehat. Ini udah tak punya duit, sakit. Ah, itu samsut tuh. Ya, kebelangsak. Sholat ada, sakit-sakitan, tidak punya duit. Ah, samsut tuh. Tapi alangkah indahnya sehat dan sakit jadikan sebagai sandaran kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita diberikan barokah, sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Udah, Bu? Udah? Nah, berarti ikhlas dah tuh. Kalau udah berarti ikhlas. Saya tidak masalah, Pak. Saya cepat lambat, upload atau dikasih. Ya. Tidak dipotong Pak ya? Tidak, saya diajarin guru saya, kiai saya. Kata kiai saya disampaikan, Pak Ino, Muhammad Pak Ino, kalau kau ceramah jangan minta bayaran, kau dosa. Baik kiai, guru saya kan orangnya patuh dengan kiai. Takjim saya dengan kiai guru saya. Cuman beliau bilang, kalau kau diundang orang suruh ceramah, kalau kau tak ada dibayar, dia lebih dosa lagi katanya. Ah, itu ya saya dengarkan itu kata kiai saya. Iya, cuma nyampaikan itu aja. Tidak enak. Saya pun tidak enak juga Pak, tidak boleh. Dan memang saya orangnya ngalah. Dan saya alhamdulillah Bu, mohon maaf, saya sampai sekarang ceramah saya tidak pernah minta amplop. Tidak boleh. Saya pun tidak ngambil amplopnya Pak, tidak pernah. Saya tidak ngelihat duitnya Pak, yang penting jumlahnya. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Ino macam-macam. Nanti lapor dengan kawan, jangan undang Pak Ino gitu. Apa udah usah ngajar memang. Nah, minta macam-macam. Saya Pak, kalau saya tidak pernah menolak kalau dikasih Pak. Betul, tidak boleh. Tidak boleh dikasih rezeki jangan ditolak. Tapi kalau kita tidak dikasih, kita tunggu. Bukan saya balik ke rumah tuh kadang-kadang bini nengok saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum ini saya. Mana ya Bang? Apanya? Amplopnya. itu masalahnya itu saya. Amplopnya. Daripada saya kena makan bini, bagus saya makan di sini aja dulu. Masya Allah. Ngomong apa sih ini? Nah, kita memang intermezzo aja Pak ya. Kenapa? Rezeki bukan segala-galanya Pak. Nilai rupiah hanya hitungan angka, tapi kepuasan batin luar biasa Pak. Kenapa? Karena silaturahim inilah anugerah yang sangat mahal. Bapak punya duit, rumah bertingkat, berbakar sampai luar biasa. Di dalamnya ada herder, nak masuk tak bisa. Apa yang terjadi Pak? Sakit Pak, jantungan. Makanya orang-orang yang seperti itu banyak matinya mendadak. Tidak ketahuan dengan tetangga. Tetangga saya gitu Pak. Tahu-tahu dah didatang orang. Anda benar dapat. Tidak tahu Bapak, tidak tahu, mati dia tuh. Betul Pak. Istrinya keluar masuk rumah, suaminya tidak pernah ketemu, rumahnya besar gede di Paris Pak. Orangnya langsung ke rumah saya. Itulah Pak Ustadz, sekali saya tengok udah meninggal dunia, tidak tahu dia sakit apa. Makanya Pak punya rumah besar, udahlah dijual aja. Iya, dijual. Kalau miliaran untuk masjid kita, bangunkan masjid. Nanti masjid kita dibangun, insya Allah Pak, insya Allah tambah barokah. Kenapa? Pak Majid, Pak, halo, Pak Majid itu membangun rumah, bawa kayu gaharu, bawa rumah dibelah-belah. Kalau masjid kita udah baru, jemaah kita makin rajin ibadah, kan itu. Ini makin megah, makin jauh dengan masjid. Makanya Pak, ini mau dibangun masjid kita, insya Allah Pak, bangunlah rumah kita di akhirat nanti, surga nanti. Makanya jangan sayang dengan rezeki. Jangan sayang dengan sedekah. Saya bilang dengan beliau, masjid kami Pak di dalam tengah-tengah, ya antara Paris dengan Sepakat 2. Di tengah-tengah tidak ada yang namanya pejabat, tidak ada. Tapi mereka orang-orang yang siap untuk berkorban jalan Allah. Pak, saya bataku 2 lantai. Saya Pak keramik 2 lantai. Saya Pak ini semua habis alhamdulillah. Terhitung sekarang nilai rupiah untuk nilai uangnya saja 3M lebih. Belum bangunan orang yang antarkan 100 sak. 200 sak, 50 sak, 10 sak, 5 sak, antarkan semen pasir semuanya batu semua diantarkan dengan orang yang antarkan ke situ. Apalagi kita jalan besar seperti ini, insya Allah Pak dibangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sama-sama menjaga. Maklum Pak sekarang loh, saya ini sering ketemu dengan pengurus masjid berkelahi dengan pengurus masjid yang lama. Yang baru dengan yang lama berkelahi gara-gara masalah perbedaan. Apalagi yang namanya pembagian, apalagi hitung-hitungan.
jumlah uang pemasukan bulahan Jumat sekian, pemasukan dana sekian. Ini kadang-kadang pengurus ribut masalah keuangan. Saya bilang, kau nak hidup cari di masjid, sakit kau hidupnya. Makanya mohon maaf Pak, jangan berkelahi lah. Jangan berkelahi. Tak bagus. Sini tak bayar. Ya, iya betul, ada Pak Haji ni, Pak Ustaz kita. Tak boleh Pak. Ini rumah Allah. Kita niat karena Allah. Bapak sedekah beramal jadikan karena Allah. Bapak punya tanah luas, jual tanahnya Pak. Ini amal jariah kita. Tapi jatah untuk anak udah siapkan dah, satu kapling. Kan gitu Pak ya. Udah sedekah. Rajin ke masjid. Nggak mampu dengan duit, dengan tenaga. Gotong royong sama-sama. Insya Allah luar biasa Pak. Gotong royong itulah amal jariah kita dengan tenaga kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, rasa lama nak bercakap. Tapi waktu rasanya singkat. Dengan bapak-bapak udah bergeliat-geliat, ya Be ya. Makanya saya tahu bapak juga ngantuk, saya juga ngantuk. Tok burung gelatuk, hinggap di topi di atas pagar. Memang mati kita rasa ngantuk. Cuman kalau ada air kopi, makin tambah segar. Belum ada kopi nih. Ditunggu kopi tak muncul-muncul dari tadi. Saya ceramah Ramadan tak pernah kopi datang subuh-subuh itu. Tapi tidak apa-apa lah, ya Pak ya. Tidak masalah, saya orangnya tidak masalah. Yang penting nikmati saja. Anak itik dimakan tikus, tikus dimakan dengan lam. Nah, kalau ada plastik dibungkus, nanti saya bawa pulang. Ya, hadis sekalian itu saja yang dapat sampaikan. Kiranya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Saya doakan semua Bapak Ibu semua sehat walafiat. Kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, diberikan nikmat di dunia wal akhirah. Ilahi rabbi anta maksudi warridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka warridaka wal barakata ilayya wa li hadhil jamaah hajatuna ya Allah. Berikan keberkahan kami pada hari ini ya Allah di bulan Ramadan. Sampaikan hajat kami ya Allah dengan keberkahan dan keridhaan. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Angkat penyakit kami yang hadir dalam majelis ini dan jemaah kami yang lainnya ya Allah. Semoga dengan sehatnya badan kami istiqomah dalam ibadah. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah. Mereka sudah tiada ya Allah. Mereka sudah berada di alam baka. Mereka hanya mendengarkan doa anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Termasuk dari kami orang-orang yang muslim yang soleh dan soleha ya Allah. Hari itu lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Tempatkan mereka rodatan miryadil jannah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawadatan warahmah. Jadikan suami kami yang ahli ibadah. Jadikan istri yang istiqomah melaksanakan perintah. Dan jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, berkati dan rahmat hidup kami dunia wal akhirah. Ya Allah, limpahkan rezeki yang barokah, yang halalan thayyibah, agar kami dapat bersedekah, dapat beramal soleh ya Allah. Dan sampaikan hajat kami ya Allah yang belum pergi ibadah haji dan umrohnya ya Allah. Sampaikan kami untuk ke tanah suci Mekah al-Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anil batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kebaikan dan berikan kemanfaatan, dan tunjukkan pula kebatilan agar kami dapat menjauhkan. Ya Allah, sampaikan usia kami di bulan Ramadan ini bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang ya Allah, dengan amal soleh, amal ibadah di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatan mabrur ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, barangkali itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kalaulah kapal bermuatan syarat jangan berlayar di musim barat. Mungkin saya salah berucap, salah berbuat, mohonkan saya dunia dan akhirat. Salah duduk, salah taruh, salah adab, salah adat. Yang tua tidak dimuliakan, yang punya gelar tidak disebutkan, dan kiranya mudah-mudahan kita dimuliakan. Dari jauh menjunjung duri, dari dekat matur sembah, hilaf dan salah mohon maaf diberi. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Usikum manasyibi taqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Buah lakum jatuh di batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.